Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Safira Rahmali, NPM 202020050055. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang klien saya, yaitu klien manula yang mengalami penyakit diabetes. Yang pertama, pendahuluannya dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang penyakit diabetes. Penyakit kronis diabetes. Diabetes mellitus atau biasa disebut diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagian glukosa sebagai cadangan energi. Apabila terjadi gangguan pada insulin, seseorang berisiko tinggi mengalami diabetes. Diabetes dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kurangnya produksi insulin oleh pankreas, gangguan respon tubuh terhadap insulin, adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Apabila kondisi ini diabaikan dan kadar darah dibiarkan tinggi tanpa dikendalikan, diabetes bisa melahirkan berbagai komplikasi membahayakan. Jenis-jenis diabetes. Diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Yang pertama, diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya tubuh kekurangan insulin. Kurangnya reproduksi insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya gejala penyakit gula ini lebih terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada masa kanak-kanak atau remaja. Yang kedua, ada diabetes tipe 2, adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Kondisi lebih sering terjadi pada orang dewasa, terutama yang berumur di atas 30 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam respon insulin. Diabetes tipe 2 ini umumnya terjadi karena masalah gaya hidup. Yang ketiga, diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani cepat dengan baik, penyakit gula ini biasa sembuh total setelah melahirkan. Setelah itu ada tanda dan gejala diabetes. Penyakit kencing manis sering kali tidak menunjukkan gejala apapun pada awalnya. Banyak orang yang tidak sadar sudah lama memiliki diabetes mellitus karena tidak ada gejala yang mengganggu. Meski begitu, gejala diabetes tipe 1 biasanya muncul lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2 yang cenderung memburuk perlahan-lahan. Setelah itu berikut beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa haus atau lapar. Yang kedua, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam. Setelah itu lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Yang keempat, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Selanjutnya, luka diabetes sulit sembuh, setelah itu pandangan kabur. Selanjutnya, gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Yang terakhir yaitu berat badan turun tiba-tiba. Gejala lain yang harus diwaspadai yaitu mual atau muntah. Yang kedua, mulut kering. Yang ketiga, gusi sering bengkak dan luka. Yang keempat, kaki sering sakit, kesemutan, dan mati rasa. Yang kelima, bercak hitam dan sisik pada kulit. Yang keenam, disfungsi seksual seperti gangguan ereksi. Sekian penjelasan singkat tentang penyakit diabetes. Setelah itu saya akan membahas tentang klien saya, yaitu inisial Tuan PB. Beliau berusia 65 tahun. Tuan PB adalah seseorang selalu yang menjaga kesehatan dengan berjalan kaki setiap pagi, berkebun, dan terlibat dalam kegiatan sosial dengan teman-temannya. Dia selalu menjaga pola makan seimbang dan menghindari makanan yang berlebihan gula. Namun suatu hari,
Tuan PB mulai merasa lelah lebih cepat dari biasanya dan sering merasa haus. Meskipun dia sudah menjalani hidup sehat, gejala-gejala ini tidak kunjung mereda. Kekhawatiran mulai muncul dan Tuan PB ini memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, dokter menginformasi bahwa Tuan PB ini mengidap diabetes tipe 2. Awalnya Tuan PB merasa terkejut karena selama ini dia menjalani gaya hidup sehat. Dokter menjelaskan bahwa meskipun faktor gaya hidup berperan, diabetes tipe 2 ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan usia. Pada usia lanjut, tubuh dapat mengalami resistensi insulin yang membuat kontrol gula darah menjadi lebih sulit. Setelah itu, di kehidupan selanjutnya, beliau ini mengalami permasalahan yang sering muncul, yaitu yang pertama itu ada infeksi jamur dan kulit. Jadi, kelembapan ekstra dan kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko infeksi jamur dan masalah kulit. Perawatan kulit yang baik dan menjaga kadar gula dapat membantu mencegahnya. Jadi keluhan Tuan PB ini dia tuh sedikit ada masalah pada kulitnya. Setelah itu ada masalah ginjal. Jadi diabetes dapat merusak pembuluh darah di ginjal menyebabkan penyakit ginjal. Pemeriksaan rutin dan pengelolaan tekanan darah serta kadar gula darah dapat membantu mencegah komplikasi ginjal. Jadi Tuan PB ini juga ada masalah pada ginjalnya. Jadi maka dari itu Tuan PB ini sering kontrol ke rumah sakit untuk pengelolaan tekanan darah serta kadar gula dalam darah itu membantu mencegah komplikasi ginjal ini jadi tidak semakin parah seperti itu. Yang ketiga, masalah penglihatan. Jadi diabetes bisa menyebabkan retinopati diabetik yang dapat merusak pembuluh darah di mata dan menyebabkan masalah penglihatan. Pak Budi ini Tuan PB ini mungkin perlu melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Jadi permasalahan sering muncul juga. Jadi Tuan PB ini dia tuh masalah penglihatannya juga agak kabur gitu ya. Jadi sedikit ngeblur gitu karena diabetes ini seperti itu. Setelah itu permasalahan yang sering munculnya lagi di sini ada penyembuhan luka yang lambat. Jadi diabetes itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka sehingga luka atau infeksi itu bisa menjadi masalah serius. Perawatan luka dan kebersihan kulit menjadi sangat penting. Jadi beliau ini setelah didiagnosis diabetes, jadi beliau ini kalau ada luka itu sulit untuk cepat keringnya gitu, sulit untuk cepat sembuhnya juga. Jadi kalau misalnya beliau ada luka itu pasti dia dapat perawatan yang khusus gitu, harus benar-benar bersih dan harus dikontrol setiap hari. Jadi Tuan PB ini dia benar-benar menjaga banget nih agar dirinya itu jangan kenapa-napa, apalagi sampai terluka. Setelah itu ada di sini ada analisis kebutuhan klien. Membutuhkan yang pertama itu manajemen gula darah. Jadi Tuan PB ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai cara memantau, mengelola kadar gula darahnya. Ini melibatkan pemahaman terhadap peran obat-obatan, perubahan pola makan, dan kegiatan fisik yang dapat membantu menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat. Yang kedua, pola makan sehat. Konsultasi dengan ahli gizi dapat membantu Tuan PB menyusun rencana makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini mungkin melibatkan penyesuaian pada asupan karbohidrat, lemak, dan protein untuk menjaga kadar gula darah yang stabil. Yang ketiga, rutinitas aktivitas fisik. Perubahan dalam rutinitas olahraga, Pak Budi mungkin diperlukan konsultasi dengan dokter atau fisioterapis dapat membantu menentukan jenis dan intensitas aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Yang keempat yaitu pemantauan kesehatan rutin. Tuan PB ini perlu menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin secara teratur untuk memantau perkembangan diabetes
dengan mencegah kemungkinan komplikasi. Ini melibatkan kerjasama dengan tim perawatan medis yang melibatkan dokter, perawat, dan spesialis lainnya. Yang kelima yaitu pendidikan diabetes. Pendidikan lebih lanjut mengenai diabetes termasuk potensi komplikasi dan cara mencegahnya dapat membantu Tuan PB menjadi lebih sadar dan terampil dalam mengelola kondisinya. Setelah itu yang keenam itu ada dukungan emosional dan psikososial. Tuan PB mungkin memerlukan dukungan emosional untuk mengatasi perubahan dalam gaya hidup dan dampak psikologis dari diabetes. Ini dapat melibatkan keterlibatan keluarga, teman-teman, atau bergabung dengan sekelompok dukungan. Yang ketujuh, manajemen stres. Tuan PB perlu memahami cara mengelola stres karena stres dapat mempengaruhi kadar gula darah. Teknik relaksasi, meditasi, atau kegiatan yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres. Yang kedelapan, konsultasi dengan ahli kesehatan. Mengingat diabetes tipe 2 seringkali memerlukan pendekatan multidisipliner, Tuan PB mungkin perlu berkonsultasi dengan berbagai ahli, termasuk ahli gizi, dokter, fisioterapis, dan ahli psikologi. Potensi yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama, keterampilan manajemen gula darah dengan memantau secara teratur dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Tuan PB ini dapat mengembangkan keterampilan manajemen gula darah yang lebih baik. Ini melibatkan penggunaan perangkat pemantau gula darah dan interpretasi hasil yang benar. Yang kedua, gaya hidup sehat. Jadi Tuan PB ini dapat mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat dengan mengikuti pola makan seimbang, rutin berolahraga, dan menjaga berat badan yang sehat. Perubahan ini dapat membantu mengendalikan diabetes dan meningkatkan kesehatan umum. Yang ketiga yaitu ada aktivitas fisik yang sesuai. Berdasarkan rekomendasi dari tim medis, Tuan PB ini dapat mengembangkan rutinitas olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ini dapat mencangkup aktivitas fisik ringan hingga sedang, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Yang keempat yaitu manajemen stres. Pak Budi dapat mengembangkan keterampilan manajemen stresnya, seperti meditasi, yoga, atau aktivitas relaksasi lainnya. Mengelola stres dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang kelima yaitu ada kreativitas dan hobi. Tuan PB dapat mengembangkan dan mengeksplorasi hobi atau kegiatan kreatif yang meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Ini dapat termasuk seni, menulis, atau kegiatan yang memberikan kegembiraan dan rasa pencapaian. Yang keenam yaitu ada pendidikan masyarakat. Pak Budi memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dan edukasi bagi masyarakat sekitarnya. Dia dapat berbagai pengalaman dan pengetahuannya tentang diabetes, membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kondisi ini. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang diabetes. Jadi pada saat wawancara ini, kondisi Tuan PB ini belum sepenuhnya memahami kondisi atau terminologis medis terkait diabetes. Jadi Tuan PB ini membutuhkan penjelasan tambahan atau penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua yaitu ketakutan atau kekhawatiran. Tuan PB ini mungkin merasa takut atau khawatir untuk membahas atau mengakui dampak dari diabetes tipe 2 ini terhadap kehidupannya. Jadi dapat memerlukan pendekatan yang sensitif untuk membuka diskusinya. Yang ketiga itu keterbatasan kognitif. Jadi mengingat diabetes tipe 2 ini juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Jadi Tuan PB ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat informasi dan merespon pertanyaan dengan cepat. Layanan BK yang tepat diberikan yaitu layanan konseling individu yang berfokus pada yang pertama dukungan emosional, yang kedua manajemen stres, yang ketiga pendidikan kesehatan, yang keempat konseling gaya hidup. Jadi semuanya itu bertujuan untuk membantu Tuan PB untuk mengelola dampak diabetes tipe 2 ini secara holistik dan meningkatkan kesejahteraannya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, hasil dari wawancara klien penyakit kronis diabetes. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari wawancara.
mungkin masih banyak kurangnya juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.